Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan kombel yang ada di sekolah kita, namanya Kombel Kopi Komunitas Pintar PAUD Terpadu Aisyah Kaliwates. Dalam kegiatan ini kita akan berdiskusi tentang menetapkan prioritas perbaikan layanan secara partisipatif bersama lembaga PAUD Terpadu Aisyah Kaliwates. Ibu-ibu yang kami hormati, Ibu Konsultan PAUD Terpadu Aisyah Kaliwates, Ibu-ibu wakal, operator, dan komite PAUD Terpadu Aisyah Kaliwates, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini untuk berkumpul membahas perbaikan layanan di lembaga kita. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, tetap semangat. Yeay, tepuk semangat. Semangat. Iya, ibu-ibu yang kami hormati, pada sesi ini saya akan menyampaikan tujuan dari diskusi ini. Yang pertama, mohon dibacakan Ibu Guru tujuannya. Silakan. Yang satu, memberikan pemahaman kepada warga sekolah terkait pentingnya memprioritaskan permasalahan yang perlu diselesaikan di sekolah. Kemudian untuk yang kedua, menyepakati apa saja layanan yang akan diperbaiki selama 1 tahun dari hasil refleksi oleh seluruh warga sekolah di akhir diskusi. Terima kasih Bu Diana. Bentar. Untuk pembukaan ada 10 menit, kemudian kesepakatan diskusi. Untuk kesepakatan diskusi, yang pertama, mohon ibu-ibu menyampaikan pendapatnya. Yang pertama apa teman-teman? Menghargai semua pendapat. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan diskusi. Berikutnya, siapa yang mau menyampaikan kesepakatan kita? Boleh makan, minum sambil mendengarkan. Boleh sambil makan, kita santai saja. Berikutnya siapa? Menghargai pendapat. Sudah ada? Berikutnya? Apalagi? Bila usul, tunjuk tangan dulu sebelum berbicara. Betul, angkat tangan. Hidung ya. Berikutnya yang lain? Apa? Tujuh bila mau ke kamar mandi. Boleh gitu. Apa lagi? Serius santai. Serius tapi santai, mantap. Ibu berdiri. Ya, lanjut Bu Indri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, Bu Indri. 8, 10, 6. Iya, tepuk tangan. Di sesi yang keempat ini akan disampaikan daftar 10 permasalahan yang harus diselesaikan dan penguatan pemahaman atas pentingnya melakukan prioritas pada aspek perbaikan. Bisa dibacakan, silakan bergiliran mainnya. Ya, mulai dari
indikator prioritas, kemudian masalah yang perlu perbaikan, kemudian perbaikan yang perlu dilakukan. Bovi literasi. Judulnya dibaca Pak. Nggak usah sudah. Bovi yang literasi. Pada rapor pendidikan. Namun juga bisa dituliskan sendiri kalimat yang mudah dipahami oleh warga sekolah, yaitu pemahaman teks informasi murid rendah. Yang kedua, pendidikan literasi belum dilakukan oleh guru, dan perbaikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, peningkatan pemahaman teks informasi pada murid. Yang kedua, peningkatan kompetensi pendidikan dalam mengajar pemahaman teks informasi. Terima kasih, bisa dilanjutkan dengan kelompok berikutnya. Silakan ibu-ibu yang mau membacakan di kualitas pembelajaran. Silakan. Yang kelas suaranya Bu Win. Indikator prioritas, kualitas pembelajaran. Masalah yang perlu perbaikan. Masalah bisa diambil dari akar masalah pada rapor pendidikan, namun juga bisa dituliskan sendiri kalimat yang mudah dipahami oleh warga sekolah. Kualitas pembelajaran yaitu guru kesulitan menangani pembelajaran dengan kompetensi murid yang beragam. 2. Guru memberikan hukuman fisik pada murid. Yang ketiga, guru kesulitan mempelajari. Kemudian perbaikannya. Perbaikan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan pendidik dalam manajemen kelas. Yang kedua, peningkatan disiplin positif. Dan yang ketiga yaitu aktivasi komunitas belajar guru. Oke, berikutnya silakan dibaca yang iklim keamanan. Silakan Ibu. Bu Iva, silakan, enggak apa-apa. Indikator prioritas, iklim keamanan, masalah yang perlu perbaikan, masalah yang bisa diambil dari akar masalah pada rapor pendidikan, namun juga bisa dituliskan sendiri kalimat yang mudah dipahami oleh warga sekolah. Terdapat laporan perundingan antar murid. Perbaikan yang perlu dilakukan, pencegahan dan penanganan perundingan. Untuk teman-teman yang sudah memaparkan masalah yang perlu perbaikan, kemudian perbaikan yang perlu dilakukan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan menetapkan prioritas untuk perbaikan layanan sekolah? Tahap penetapan prioritas perbaikan layanan pendidikan adalah langkah esensial untuk menentukan fokus perbaikan terpenting untuk tahun ke depan. Kemudian mengingat keterbatasan waktu, sumber daya, dan anggaran. Proses ini memastikan alokasi sumber daya yang efektif untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan. Nah, dari sini mungkin ibu guru dan ibu-ibu waka dan komite mungkin sempat bertanya-tanya, ini bahas apa sih, gitu ya? Ini apa sih, gitu ya? Jadi intinya untuk melakukan prioritas perbaikan layanan, kita harus mengidentifikasi kebutuhan sekolah kita. Dilihatnya dari mana? Dari rapor pendidikan. Jadi nanti operator bisa membuka rapor pendidikan kita masing-masing. Nanti kita unduh rapor pendidikan kita. Contohnya seperti ini. Saja rapor pendidikan. Nah, di sekolah kita kan sudah terpajang poster rapor pendidikan kita. Sudah melihat rapor pendidikan kita, Ibu-ibu? Warnanya apa? Tidak ada warna biru. Kuning. Nah, warnanya apa? Kuning dan hijau. Kuningnya ada berapa yang TK? Ada 2.
Tuh, yang playgroup kuningnya berapa? 3. Semuanya kuning yang playgroup. Jadi kemudian yang TK hijaunya berapa? 1. Yang playgroup ada hijau? Tidak ada. Jadi itu ya rapor pendidikan sekolah kita, warnanya yang TK 2 kuning, yang hijau 1. Kemudian masuk sebagai satuan pendidikan, unduh rapor pendidikan kita. Nah, ini rapor pendidikan kita. Itu ada beberapa sheet. Yang pertama panduan PBD, kemudian laporan-rapor. Nah, ini untuk lembaga kita, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif itu sedang. Kemudian pemahaman mengenai komponen perencanaan sedang. Kemudian pengaturan lingkungan belajar baik. Kemudian proses belajar yang sesuai dengan anak usia dini itu sedang. Kemudian keteraturan suasana kelas itu baik. Penerapan disiplin positif sedang. Nah, ini berikutnya selanjutnya. Ya. Ya, ini ya. Kemudian untuk memperbaikinya, teman-teman, ini di rapor pendidikan sebetulnya sudah ada rekomnya. Ini rekom keseluruhannya sudah di aplikasinya sudah dirumuskan. Ini kemudian kita masuk ke sheet rekom prioritas. Nah, ini di sini sudah ada beberapa kolom: identifikasi, label capaian, nilai capaian, akar masalah. Akar masalah ini ada level 1, level 2. Nantinya kita berfokus ke level yang kedua. Kemudian ada kegiatan benahi, kemudian inspirasi kegiatan benahi, kemudian tautan referensi benahi. Jadi tautan referensi benahi ini tertuju pada PMM. Jadi nanti kita dalam merumuskan RKT ini sebagai rujukan kita untuk merumuskan RKT. Kemudian di rekom prioritas ini masuk ke RKT. Ini lembar kerja RKT, rencana kerja tahunan. Jadi dalam merumuskan rencana kerja tahunan itu tidak asal buat, kita harus melihat dari rapor pendidikan kita dan melihat identifikasi kebutuhan prioritas yang ada di lembaga kita. Jadi kenapa saya kumpulkan biar ibu-ibu sama-sama belajar caranya merumuskan prioritas perbaikan layanan di lembaga kita. Begitu oke ibu-ibu? Baik, di sesi yang kelima ini saya akan membagikan sticky note kepada ibu-ibu. Di sini tugasnya ibu-ibu permasalahan, kemudian diskusi untuk mempertimbangkan setiap masalah atau layanan yang perlu membutuhkan perbaikan berdasarkan visi misi lembaga kita, kemudian pertimbangan dampak kepada murid, kemudian pertimbangan waktu dan urgensi, kemudian pertimbangan sumber daya. Silakan, ini saya buat kelompok. Ini maunya kelompok apa? Biji bunga matahari. Lamtaro. Ini kelompok apa? Lamtaro. Ini kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok apa? Yang saya panggil kelompoknya tepuk tangan ya. Hamtaro. Doraemon. Hamtaro. Doraemon. Diambil kertas planonya, ditempel di tembok, kemudian stikernya diambil, spidolnya diambil, silakan ditempel di
dan informasi pada guru. Berikutnya, semuanya dibaca, Bu. Bagaimana meningkatkan kompetensi? Bagaimana guru bisa mempelajari soal kekerasan seksual di sekolah? Bagaimana guru bisa mempelajari metode untuk meningkatkan kemandirian siswa yang mengalami kekerasan seksual di sekolah? Bagaimana guru mampu keluar dari zona nyaman dengan mengikuti pelatihan kompetensi diri tanpa disuruh? Dari kelompok Hamtaro, yang pertama bagaimana membekali siswa terhadap ragam bullying dan cara mengatasinya. Kemudian yang kedua, bagaimana orang tua bisa membantu anak memahami bacaan permasalahan yang ada di lembaga atau di kelas masing-masing dan bagaimana solusinya itu disampaikan di dalam rapat tersebut. Berarti kita sudah melakukan aktivitas kombel ya, komunitas belajar untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas masing-masing. Kemudian nantinya kita mencari jalan keluarnya untuk perbaikan layanan lebih lanjut untuk gurunya bisa melakukan apa lagi selain meningkatkan kompetensi di sekolahnya, yaitu sharing dengan teman. Kemudian apa yang harus dilakukan pendidik untuk meningkatkan kompetensinya selain di sekolah, melakukan apa di kelas? Monggo. Ya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tiap guru di kelas dalam meningkatkan kemampuan literasi murid? Contohnya untuk playgroup. Karena playgroup masih taraf mengenal guru, bisa menyisipkan kegiatan pengenalan komik atau vokal dengan kegiatan bermain. Bisa membuat huruf ditempel di lantai atau di tembok. Jadi setiap pagi anak-anak diajak bermain, menyentuh stasiun-stasiun sesuai guru. Kalau di kelas di taraf kelompok A, ibu guru bisa setiap pagi mengajak mengenal gambar atau menempel gambar di mana ada huruf depannya, pengenalan huruf secara fonik, dan menyediakan gambar apel, anggur, api, ayam. Jadi anak-anak dikenalkan huruf terlebih dahulu secara fonik. Mungkin kalau untuk kelompok B, bu guru bisa membuat suatu gambar. Nanti anak-anak yang guru memantik muridnya untuk menceritakan bagaimana isi dari cerita gambar tersebut sesuai kreativitas murid-murid kelompok B. Oke, terima kasih Bu Nur. Beri aplaus untuk Bu Nur dan Bu Ani. Kita beri tepuk wow keren ya. Semuanya tepuk wow keren. Wow keren. Wow wow keren. Wow keren. Wow wow keren. Ha wow keren. Wow wow keren. Ha. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, sesi berikutnya kita akan memahami visi misi sekolah kita. Ada yang hafal visi misi sekolah kita apa? Angkat tangan. Ayo. Ada yang masih ingat bagaimana caranya kita menyusun visi misi lembaga kita? Yang pertama kita harus mengidentifikasi apa dulu untuk menyusun visi misi? Angkat tangan. Kita harus melihat 7 aset yang ada di sekolah. Apa saja 7 aset itu, Bu Guru? Manusia. Apalagi? Modal apa? Politik, lingkungan, finansial, agama dan budaya. Ayo, apalagi asetnya apalagi? Ada 7 aset. Ya, itu visi. Sosial. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang masih ingat ya. Ya, kita dalam merumuskan visi-misi kita harus melihat 7 aset modal yang ada di lembaga kita. Bisa disampaikan modal manusianya? Siapa yang bisa menyampaikan modal manusia itu apa yang ada di lembaga kita? Silakan berdiri, Bu Sulis. Manusia yang ada di aset sekolah di lembaga kita Polri Padu Asia Kalimantan. Yang pertama adalah kepala sekolah.
kemudian guru atau rekan sejawat, komite, dan siswa. Nggih. Begitu. Sudah. Apa kelebihan yang dimiliki oleh manusia yang ada di lembaga kita? Wali muridnya, siswanya, tenaga pendidiknya, sama non kependidikannya. Bisa disampaikan? Baik, untuk saya dapatkan dari kepala sekolah dulu. Di lembaga kami mempunyai kepala sekolah yang luar biasa, rekan-rekan guru, teman sejawat yang juga sangat luar biasa, yang berkompeten di bidangnya masing-masing, mempunyai kreativitas yang luar biasa. Visi dan misi PAUD Terpadu Indonesia. Isinya adalah mencetak generasi unggul yang berakhlak berkarimah, cinta Al-Quran, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan beresiliensi. Untuk misi yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pembelajaran dengan memberikan pembiasaan yang sesuai dengan ajaran agama Islam seperti salam sebelum masuk atau mengaji, kemudian bisa juga dengan mengajarkan bagaimana gerakan-gerakan sholat seperti itu. Nggih. Jadi itu langsung terdampak pada siswa nggih. Ya, terima kasih Bu Twi. Beri tepuk tangan untuk Bu Twi teman-teman. Ya. Berikutnya silakan kelompok masing-masing membuat mapping seperti ini. Ada kertas plano dibagi menjadi 4. Silakan menulis di kertas plano kebutuhan yang mendesak, kemudian sangat berdampak, kemudian tidak mendesak, kemudian tidak berdampak.
kelompok Doraemon akan menjelaskan matriks prioritas yang telah kita buat. Yang pertama penunjukan yang sangat mendesak adalah bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang menerapkan PHBS atau pembiasaan hidup bersih dan sehat. Oke. Selanjutnya yang dibacakan semua Bu Dita, enggak apa-apa? Yang selanjutnya ada kebutuhan sangat berdampak, yaitu bagaimana menerapkan pembiasaan dan kesepakatan di kelas dengan tentang perilaku bullying dan bagaimana cara mencegahnya. Dan yang berikutnya ada yang kebutuhan tidak mendesak, yaitu melakukan penghijauan lingkungan atau reboisasi. Yang selanjutnya kebutuhan tidak berdampak itu ada bagaimana mengadakan kelas bagi wali murid. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Doraemon. Iya. Kebenaran tentang edukasi seksual terhadap anak. Kemudian pemahaman tentang perilaku sikap hidup sehat di sekolah. Sasaran pada wali murid, pemberian waktu dan tempat untuk melaksanakan konseling secara pribadi. Selanjutnya pemahaman tentang bullying, menyediakan bekal makan sehat yang tidak menggunakan plastik dan tidak membawa snack. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Hamtaro. Yeay, terima kasih. Baik ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah berdiskusi untuk menentukan prioritas perbaikan layanan di lembaga kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bersama membuat perbaikan ke depannya buat lembaga kita, supaya lembaga kita menjadi lembaga yang terbaik dan menjadi yang jauh-jauh lebih diminati oleh masyarakat dan berdampak pada siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya ucapkan permohonan maaf. Terima kasih atas bantuannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.